mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Prodi Akuntansi, kelompok 3 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dwi Saraswati, SPD, MSI. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi ekonomi makro. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cahya Nafasya dengan NPM 2215100126. Selanjutnya ada Iklilah Dini Fajriyah dengan NPM 2215100137. Yang terakhir yaitu saya sendiri Sri Rizky Widianti dengan NPM 2215100120. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Ekonomi Makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang menganalisis seluruh kegiatan perekonomian bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil perekonomian. Ruang lingkup ekonomi makro terbagi menjadi 3, yaitu penentu kegiatan ekonomi negara, kebijakan pemerintah, dan pengeluaran agregat. Penentu kegiatan ekonomi negara sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari kegiatan ekonomi, yaitu untuk menghasilkan produk dan jasa. Maka setiap akan mengeluarkan hasil produk dan jasa harus memperhatikan pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, pengeluaran konsumen rumah tangga, serta memperhatikan pengeluaran investasi. Kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan permasalahan yang umum ditemukan dalam ekonomi makro. Yang utama adalah permasalahan pengangguran dan inflasi. Perekonomian tidak dapat secara otomatis mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, tindakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengeluaran agregat. Apabila terjadi banyak pengeluaran dan tidak dilakukan pengendalian bagaimana pengeluaran ideal, maka sangat mungkin bisa menimbulkan permasalahan dalam ekonomi. Permasalahan dalam perekonomian cukup banyak jenisnya dan macamnya, seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan permasalahan ekonomi makro lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi makro terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempertahankan kesempatan kerja penuh atau mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, mencapai kapasitas produksi nasional yang tinggi. Yang ketiga, neraca pembayaran luar negeri seimbang. Yang terakhir, mencapai perekonomian yang stabil. Permasalahan ekonomi makro. Masalah ekonomi makro terbagi 2, yaitu masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek, yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga ketimpangan neraca pembayaran. Masalah jangka panjang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk meningkat, dan yang kedua, permintaan produksi tinggi. Kemudian, peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter, dan yang ketiga, kebijakan pertumbuhan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian, yaitu melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Pemerintah dapat menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Kebijakan moneter. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian, maka pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut bank sentral yang dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, bank sentral bernama Bank Indonesia atau BI, dan di Amerika Serikat bernama Federal Reserve atau FED. Jumlah uang yang ditawarkan bank sentral akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, tingkat suku bunga, tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran, dan tingkat output. Kebijakan pertumbuhan. Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dari pengumpulan pajak, menguras seluruh simpanan yang sebenarnya, mengalir ke dunia bisnis untuk digunakan sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan adalah dengan menurunkan tarif pajak, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi.
Adapun kesimpulan dari presentasi kami terdiri dari 4 poin. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi makro mencakup 3 sektor, diantaranya penentu kegiatan ekonomi negara, kebijakan pemerintah, dan pengeluaran agregat. Yang kedua, tujuan dari kebijakan ekonomi makro diantaranya untuk mempertahankan kesempatan kerja penuh atau mengurangi angka pengangguran, mencapai kapasitas produksi nasional yang tinggi, neraca pembayaran luar negeri seimbang, serta mencapai perekonomian yang stabil. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro terbagi menjadi 2, yaitu masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek meliputi pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran timpang, sedangkan masalah jangka panjang meliputi pertumbuhan penduduk meningkat dan permintaan produksi tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro terbagi menjadi 3, yaitu melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan pertumbuhan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya, mewakili kelompok saya, meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.